Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Siddham. Bapak Ibu, para pemirsa setia Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur, kembali bertemu dengan kami dalam pesan Dharma. Berbahagia sekali jika pada kesempatan ini kami dapat menjumpai Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Hyang Widi Wase. Adapun pesan Dharma yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang kami hormati, adalah membangun kehidupan yang harmonis. Setiap makhluk hidup di alam semesta ini adalah merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Semua memerlukan yang lain dan semua akan berinteraksi dengan makhluk yang ada di sekitarnya. Interaksi tersebut dapat bersifat saling menguntungkan atau juga dapat menyebabkan yang lain terhambat dan bahkan musnah jika ia tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Seekor semut yang langkahnya terhalang oleh air, ia akan mencari jalan lain untuk bisa lewat. Demikian juga dengan sebatang pohon kecil yang tumbuh di bawah pohon yang besar dan rimbun, maka ia akan membelokkan tunasnya untuk mencari cahaya matahari agar dia bisa tetap hidup dan eksis. Hamparan rerumputan yang tumbuh subur saat ia berkecukupan dengan air dan sinar matahari yang selalu diperolehnya untuk dapat bisa tumbuh. Di saat yang bersamaan juga akan hadir segerombolan kerbau menikmati hijaunya rerumputan tersebut. Sementara di punggung kerbau terlihat beberapa ekor burung jalak yang hinggap dengan riangnya, berkicauan sambil mencari kutu yang mungkin ada di tubuh punggung kerbau tersebut. Di sebuah surau yang tidak jauh dari pemandangan itu, duduklah si pengembala yang sedang asik memainkan serulingnya sambil sesekali melihat keberadaan kerbau yang digembalakannya. Semua berjalan dengan tenang, damai dengan kehidupannya masing-masing. Dan ini bisa terwujud bila alam dan lingkungan kita ada dalam keadaan yang harmonis. Matangyan prihendikang buto hite hayutan masih ring sarwa prani, apan ikang pranengarani ye ike nibitaning kapagahan ikang catur warga, dharma, arta, kama, dan moksa. Apa yang disampaikan dalam sloka dari kitab Sarasca Muscaya 135, kita diajarkan untuk mengusahakan kesejahteraan semua makhluk. Jangan tidak menaruh belas kasihan kepada semua makhluk, karena kehidupan mereka itu yang menyebabkan kita semua dapat menjalankan catur warga, dharma menjalankan kewajiban, arta mencari kehidupan, kama menikmati apa yang telah kita peroleh, kemudian moksa kita dapat mencapai atau memperoleh kebebasan. Nah, kita diajarkan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dengan setiap makhluk, dengan alam semesta, juga dengan ide Sang Hyang Widi Wase. Manusia sebagai makhluk yang paling mulia dari ciptaan Tuhan tentu memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab yang besar di antara makhluk-makhluk yang lainnya itu.
Oleh karena itu, Bapak Ibu umat sedharma, mari beberapa hal ini kita tumbuhkan di dalam diri kita masing-masing sehingga akan tercipta sebuah kehidupan yang harmonis. Sifat-sifat ini ayo kita tumbuhkan dalam diri kita masing-masing. Yang pertama adalah ahimsa, yaitu tidak menyakiti. Bapak Ibu para pemirsa yang saya hormati, dalam bentuk dan cara apapun rasa sakit yang kita timbulkan kepada orang lain, wajib untuk tidak kita lakukan. Saat kita telah membuat orang lain merasa tersakiti, itu pun akan membuat diri kita merasa tidak nyaman. Energi-energi gelap dalam diri kita sendiri seperti rasa khawatir, rasa was-was, rasa takut akan terus menghantui perasaan dan pikiran kita. Kita akan selalu ada dalam ketakutan karena ada rasa khawatir bahwa orang lain akan membalas apa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu para pemirsa sekalian, belajarlah untuk menahan diri dan cerdas dalam hal berbicara, berbuat, ataupun yang lainnya agar kita tidak menyakiti orang lain. Ingatlah hukum karma pala. Untuk tidak menyakiti, ada pesan di dalam Bhagavad Gita Adhya 12 Sloka 13 yang kita tumbuhkan adalah tidak membenci semua makhluk, bersahabat dan penuh dengan cinta kasih, bebas dari keakuan dan keangkuhan, sama dalam suka dan duka, serta memaafkan. Adwesta sarwa butana maitra karunai waca nirmamo nirahamkara sama duka kesuka kesami. Oleh karena itu Bapak Ibu para pemirsa sekalian, mari kita jangan menyakiti siapapun dalam bentuk apapun. Kemudian yang kedua yang kita tumbuhkan di dalam diri kita adalah priti, yaitu rajin melakukan kebaikan dengan niat baik dan ketulusan. Kita melakukan setiap perbuatan dengan niat baik dan ketulusan, menjadikan itu sebagai sebuah kewajiban, menjadikan itu sebagai kebiasaan dalam diri kita dengan tanpa mengharapkan pahala. Karmani wadi karaste mapale sukadacana, makarma pala hetur burmate sanggo stiva karmani. Berbuat hanya sebagai kewajiban, bukan hasil perbuatan yang menjadi penyebabnya. Jangan juga sekali-kali pahala menjadi motif kita dalam bekerja. Jangan pula hanya diam tanpa bekerja. Dalam melakukan kebaikan ini tentu kita tidak melihat siapa yang akan kita tolong, siapa yang akan kita bantu, apa agamanya. Apakah dia orang kaya atau dia orang miskin, apakah dia atasan atau bawahan kita. Semuanya kita bantu dengan niat baik dan ketulusan. Nah, Bapak Ibu para pemirsa yang saya hormati, yang selanjutnya adalah satya. Satya itu adalah kejujuran. Kejujuran adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan apa adanya, kemudian melakukan sesuai apa yang telah dikatakan. Nihan laksananing satya hanaya tinayan tanan pauni. Majar teye yatu buta torasi ikang sakuruh nia prawertya ikang mangkana yati kelaksananing kasatyam. Jadi ciri-ciri orang yang cinta akan kebenaran, ciri-ciri orang yang jujur adalah jika kita menanyakan sesuatu kepadanya, ia tidak pernah menyembunyikan. Ia akan mengatakan sesuai apa yang ia ketahui. Dikatakannya dengan jujur segala apa yang ia tahu, apa yang ia lihat. Nah, demikianlah salah satu sifat orang yang setia pada kejujuran. Jika sekali saja kita berkata bohong,
sekali saja kita berkata tidak jujur, tentu kita akan terus mengatakan ketidakjujuran itu adalah untuk menutupi kebohongan-kebohongan kita sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita katakan yang sebenarnya, kita katakan apa yang kita ketahui dan kita lakukan sesuai yang kita ucapkan. Bapak Ibu, para pemirsa yang sekalian yang saya hormati, yang berikutnya adalah swadharma. Swadharma itu melaksanakan kewajiban sendiri. Kita jangan dibingungkan oleh kewajiban orang lain. Mari kita lakukan kewajiban-kewajiban sendiri. Apalagi kita sampai menilai perbuatan orang lain, menilai tingkah laku orang lain sementara kita tidak pernah melihat apa yang kita lakukan. Dengan demikian, Bapak Ibu, ketika kita hanya fokus pada pekerjaan kita, pada tanggung jawab kita, ini akan menciptakan sebuah kedamaian. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang mau dicampuri urusan khususnya yang bersifat pribadi. Matang yang renge sarwa diaya para martending sindanggah dharma. Telas rengenon te supunan te teriati ikang kadinguni wehring mami sasing tanah yun riawak te yati ketan ulahaken ring len. Demikian diucapkan dalam Saras Camu saya Sloka 44. Karena itu perhatikanlah perbuatan kita sendiri sehingga kita tahu yang disebut dengan kebenaran atau dharma itu. Setelah itu simpanlah itu baik-baik dalam hati kita. Seperti yang telah diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita melalui ajaran kitab suci. Segala sesuatu yang tidak kita sukai, janganlah kita lakukan pada orang lain. Demikian satya kejujuran itu ketika kita tidak menyukai sesuatu, janganlah kita lakukan pada orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah kesama, yaitu memaafkan. Memaafkan ini adalah bentuk sebuah kerendahan hati, menyadari bahwa sesungguhnya manusia tidak ada yang sempurna. Doso apyasti guno apyasti nirdoso naiwa jayate kardamadaiwa padmanasanali dosanti kantekai. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Doso apyasti guno apyasti nirdoso naiwa jayate, tidak ada manusia yang lahir sempurna. Oleh karena itu marilah ketika orang lain berbuat kesalahan, marilah kita memaafkan. Siapa tahu kita sendiri juga telah banyak berbuat kesalahan. Nah, demikianlah Bapak Ibu para pemirsa sekalian, sifat-sifat yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita masing-masing sehingga akan tercipta suatu kehidupan yang harmonis. Ahimsa, jangan sekali-kali menyakiti siapapun. Priti, senantiasa berbuat baik dengan penuh ketulusan tanpa mengharapkan pahala. Satya, jujur mengatakan yang sebenarnya dan bertingkah laku sesuai dengan kebenaran itu. Kemudian swadharma, jalankan kewajiban sendiri. Jangan terlalu mengurusi kewajiban atau urusan-urusan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah memaafkan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Demikianlah Bapak Ibu para pemirsa setia pesan Dharma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita tumbuhkan sifat-sifat tersebut agar kita selalu hidup dalam keharmonisan meskipun penuh dengan perbedaan. Aum sarwa sam swasti bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Aum sarwa sam santir bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Aum sarwa sam manggalam bawantu, semoga kita dapat memimpin diri kita sendiri. Aum sarwa sam purnam bawantu, sehingga kita dapat memperoleh kesempurnaan. Aum aristani mesarwo atmo ani bersta. Semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Saya tutup dengan Paramusanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.